Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih. Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencangkup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak maupun amaliyah atau ibadah, yakni sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Fikih adalah hukum Islam yang tingkat kekuatannya hanya sampai zan, yang ditarik dari dalil-dalil yang zani, bahwa hukum fikih itu adalah zani. Sejalan pula dengan kata al-muktazab dalam definisi tersebut yang artinya diusahakan, yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Sementara ibadah secara bahasa berarti patuh dan tunduk. Selanjutnya tentang dasar ilmu fikih ibadah. Dasar ilmu fikih ibadah adalah yakni Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. As-Sunnah Al-Maqbulah artinya sunnah yang dapat diterima. Dalam kajian hadis sunnah al-maqbulah dibagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Adapun 7 fungsi melaksanakan ibadah sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat lillahi ta'ala yang terdapat dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 5. Dan yang kedua ikhlas dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang ketiga tidak menggunakan perantara atau wasilah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Yang keempat dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kelima seimbang antara dunia dan akhirat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Yang keenam tidak berlebih-lebihan yang terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Dan yang terakhir mudah atau bukan meremehkan dan meringankan bukan mempersulit dalam Quran surah ayat 180 Al-Baqarah ayat 186. Hakikat ibadah. Dalam syariat Islam, ibadah mempunyai dua unsur, yaitu ketundukan dan kecintaan yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang tertinggi adalah ketundukan, sedangkan kecintaan merupakan implementasi dari ibadah tersebut. Di samping itu, ibadah juga mengandung unsur kehinaan, yaitu kehinaan yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya, ibadah merupakan hubungan hati dengan yang dicintai, menuangkan isi hati, kemudian tenggelam dan merasakan keasyikan, akhirnya sampai kepada puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tunduk kepada orang lain serta mempunyai unsur kebencian tidak dinamakan abid, dalam kurung orang yang beribadah. Begitu juga orang yang cinta kepada sesuatu tetapi tidak tunduk kepadanya, seperti orang yang mencintai anaknya atau temannya. Kecintaan yang sempurna adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih.